Karena narkotika ketika digunakan dengan tepat akan menjadi obat, ketika disalahgunakan akan menjadi racun. Bahaya. Efeknya itu sangat dahsyat ya. Bukan sekarang, tapi Jangka panjang jangka mungkin Kang, ya? panjang. Oke. Karena dia menumpuk ya di dalam tubuh ya. Dia menumpuk di dalam tubuh, hasil berakumulasi semakin tinggi. Semakin tinggi semakin rusak. Ya, Kalau rusak. semakin rusak ya semakin bahaya juga dalam Iya. tubuh. Karena selain fisiologis, dia juga akan merusak organ. Halo sahabat Ramadi, selamat datang di podcast Sebar. Sehat bersama Ramadi. Podcast santai juga berbobot yang langsung dibawakan oleh para ahli dari Rumah Sakit Ramadi. Kali ini aku Yuma yang akan membawakan acara kali ini, yang akan membawakan topik yaitu narkotika. Yang digunakan dengan baik akan menyelamatkan, tapi jika disalahgunakan akan membahayakan. Oke teman-teman, ini untuk bahasan ini kita langsung berdatangan dari ahlinya yaitu apoteker Rumah Sakit Ramadi yang akan membawakan ataupun mengisi acara kali ini. Itu ada Kang Agus. Halo Kang Agus, sehat Kang Agus? Alhamdulillah. Luar biasa, baik. Langsung aja nih Kang, boleh dong diceritakan profil singkat dari Akang dan juga mungkin tugas dari apoteker di Rumah Sakit Ramadi Kang. Oke. Kalau izin ya, Siap. perkenalkan diri, nama saya Agus Romansyah. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, kalau sekarang menjadi UBK. Dan saya masuk ke Ramadi itu tahun 2022 akhir. Dan sekarang alhamdulillah dari tahun 2023 saya jadi kepala instalasi. Oke. Tadi ya, saya menjawab sedikit tentang bagaimana sih tugas farmasi atau enggak apoteker di Rumah Sakit Ramadi, khususnya untuk di rumah sakit. Jadi kalau kita tuh, karena apoteker adalah suatu profesi yang dilisensi, artinya dia itu profesi tenaga ahli. Ada Permenkes yang mengatur, yaitu Permenkes tahun 72 tahun 2012, nomor 72 tahun 2016, maaf ya. Nah, isinya itu adalah menetapkan tentang standar pelayanan kefarmasian, di mana ada dari pengelolaan sediaan farmasi, menjamin sediaan obat atau efek dan mutu obatnya aman untuk sampai ke pasien ya. Jadi pasien yang datang berobat di sini ada standar pelayanannya. Betul. Oke. Siap. Jadi memang sudah dijelaskan dari peraturan terlebih dahulu ya Kang. Ya, ada peraturannya. Siap. Jadi kita nggak bisa semena-mena ya. Kita diatur oleh Permenkes. Ya. Oke nih Kang, kita kan sekarang lagi ngebahas narkotika ya Kang ya, terutama mungkin di RS Ramadi. Di kita sering nggak sih Kang menangani ataupun menghadapi atau menyimpan gitu obat-obat seperti narkotika Kang? Kalau di rumah sakit setahu saya mungkin pasti ada terus ya. Karena kan ada kegiatan yang namanya operasi dan anti nyeri yang diperlukan. Di Ramadi pun ada. Di Ramadi ada. Narkotika yang ada di Ramadi salah satunya adalah kodein ya, yang golongan ketiga. Kodein. Kodein. Oke. Ya, kodein ya. Tapi untuk efeknya itu sebenarnya kodein ditujukan untuk relaksasi batuk. Untuk menekan batuk. Oke. Tapi itu tergolong udah high alert nggak sih? Iya, udah. Narkotik termasuk golongan high alert, tapi dia termasuk golongan narkotik 3. Artinya dia untuk pengobatan sedang sampai berat, tapi dengan efek samping yang lebih minim. Ya, tapi tadi ya harus terkendali ya. Karena narkotika ketika digunakan dengan tepat akan menjadi obat, ketika disalahgunakan akan menjadi racun. Oke, siap. Baik, Kak Agus, ini kan udah pastinya apalagi ini tuh barang berbahaya ya kalau disalahgunakan ya. Itu apakah kita memastikan di Rumah Sakit Ramadi menyimpan dengan baik, Kang? Oke, nah ini masih mencakup tentang peraturannya ya. Oke. Di ini juga ada sebenarnya mah di narkotika juga ada namanya peraturan pemerintahan ya atau Permenkes tentang narkotika, yaitu Permenkes nomor 30 tahun 2023, yaitu tentang penggolongan narkotikanya dulu. Nah, narkotika sendiri terbagi menjadi 3 golongan. 3 golongan ya. Nah, yang banyak disalahgunakan sebenarnya golongan 2, golongan 3. Yaitu obat-obat yang udah jadi konvensional ya, yang udah diracik. Tapi kalau misalnya golongan pertama itu yang tidak boleh ada di medis. Ganja. Oke, salah satunya ya kita bisa. Ganja itu nggak boleh tuh. Itu nggak ada lisensi pengobatan tuh ganja ya. Tapi untuk penelitian. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan kodein itu termasuk golongan 3. Dan kita penyimpanannya itu ada yang penyimpanan dengan lemari khusus yang sudah sesuai dengan peraturan ya. Di mana tidak boleh ada akses bebas, hanya dipegang oleh apoteker yang bertanggung jawab, baik dirawat jalan dan rawat inap. Kuncinya double, artinya di dalam lemari itu ada 2 pintu, ada 2 pintu ya, di pintu double ya. Alhasil misalnya kalau kunci yang satu kebuka, masih ada kunci cadangan, kunci lainnya. Jadi di mana amit-amitnya tuh, karena kita kan udah melalui proses dari peraturan, kita melalui sistem segala macam. Kita menjaga agar tidak ada pencurian dan kehilangan. Nah, hasil yang ditugaskan untuk menjaga atau mengelola hanya apoteker.
Berarti nggak semua apoteker juga bisa membuka pintu tersebut ya, Kang? Oke, Ya? kalau misalnya untuk semua mungkin bisa, Oke. tapi bagaimana operan tugasnya? Operannya, betul. Karena di sini untuk Pira Mahadi kan ada bagian si penanggung jawab ya, si apotekernya ya. Betul, ya. Mungkin nggak semua apoteker standby. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya apotekernya nggak ada gimana? Ya, Nah, itu itu gimana, kan Kang? kita perlu ada prosedur khusus ya Oke. untuk menangani itu, di mana jangan sampai walaupun tidak ada apoteker malah menjadi celah untuk kehilangan. Iya betul. Oke. Oke, siap. Oke, Kang. Ini saya tanya juga, narkotika menurut pandangan para farmasi ataupun apoteker tuh gimana sih, Kang? Apakah seluruhnya itu sangat membahayakan atau memang bisa digunakan dengan baik juga? Tadi ya, kalau berbahaya, sangat berbahaya. Narkotika itu bekerja di susunan saraf pusat, Oke. di mana efeknya itu cenderung akan tertinggal, Betul. ya, Jadi tertinggal. ada efek samping mungkin ya, Ada Kang, efek ya? samping. Oke. Nah, orang-orang yang menyalahgunakan narkotika itu adalah orang-orang yang ingin menikmati efeknya, Efek samping tersebut. bukan Oke. khasiatnya. Nah, dengan cara tadi, meminum dengan jumlah yang banyak, membeli dengan cara yang ilegal ya. Kalau cara legal kan kita harus berobat dengan dokter, Resep ya, dokternya melalui resep ya. ya. Ada aturan khususnya, ini sesuai diagnosa dan lain-lain ya. Oke. Tapi benar nggak sih, Kang, kata orang sih kalau kita udah pernah disuntik obat bius nih, itu bakal kecanduan, Kang? Kalau cuma disuntik sekali, 2 kali Iya. ketika perawatan nggak akan. Nah, kalau misalnya disuntik berulang-ulang, itu akan menyebabkan tadi kecanduan atau ketergantungan obat. Di mana karena tadi narkotika itu khususnya bekerja di susunan saraf pusat, di mana hormon dopamin itu akan keluar terus-menerus. Makanya ada sifat atau ada sistem relaksasi. Ada sistem happy. Jadi rasa nyaman dan senang. Nah, itu hormon dopaminnya terus aktif. Betul. Nah, ketika dopamin aktif terus, mungkin kan masalah-masalah psikologisnya ya di luar itu akan terlupakan. Nah, efek-efek seperti itu yang diinginkan oleh penyalahguna. Si penyalahguna itu ya. ya. Oke, kan sekarang kita lagi ngebahas narkotika di lingkungan Ramadhani nih, Kang. Nah, gimana sih, Kang, prosedur yang diberikan oleh pihak farmasi untuk memberikan obat itu ke siapa aja gitu, Kang? Oke. Nah, kalau di kita khususnya di pelayanan Rumah Sakit Ramadhani, di bagian farmasi, mungkin kan kita akan ada kaitannya dengan dokter dan spesialis lain ya, apalagi perawat. Nah, di mana obat-obatan yang diminta pastinya ada yang minta narkotika, salah satunya tadi kodein. Nah, ada prosedur khususnya. Pertama, kita harus tercatat dengan benar ya, benar dan tepat. Tidak boleh ada salah pasien, tidak boleh ada salah diagnosa. Betul. Jadi pencatatannya harus tepat, resepannya harus tepat, dokter yang meresepkannya harus tahu dan harus jelas itu benar dari dokter. Dan kita juga memberikan dengan jelas ya. Nah, di mana kenapa kita harus ada tadi pencatatan, perekapan, peresepan, biar tidak ada penyalahgunaan internal di kita sendiri ya. Karena akses pertama yang menurut saya nih, ini mah menurut saya pribadi, jadi mohon maaf bila ada kesalahan atau beda pandangan. Hal yang harus dijaga adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Orang-orang kesehatan adalah paling dekat dengan penyalahgunaan. Karena kita udah bekerja di lingkungan itu. Betul. Nah, jadi ya saya memprotek itu, di mana kita memprotek diri kita sendiri ya, baik dari farmasi dan memprotek semuanya, agar tidak ada yang terselewengkan ataupun ada yang tidak kehilangan. Oke, Kang. Jadi kita kan udah ngebahas kenapa sih bisa disalahgunakan. Nah, ini kenapa sih, Kang, banyak orang itu menyalahgunakan narkotika, Kang? Karena efek sampingnya ataupun apa itu, Kang? Ya, betul. Karena efek sampingnya ya. Yang utama yang dikejar efek sampingnya. Kan ada alasan ya kalau misalnya anak zaman sekarang tuh. Sebenarnya zaman dulu sih yang paling banyak yang kayak pengguna kayak gitu tuh. Efek yang diinginkan adalah efek khasiat yang salah, yaitu efek sampingnya. Efek samping seperti halusinasi, ngefly ya, kalau bahasa ini ngefly. Terus tadi ada perasaan senang, ada relaksasi. Dan notabene-nya itu kalau berulang-ulang akan menyebabkan susunan otak tuh berubah. Syarafnya kena. Ya, betul. Makanya kalau misalnya kita ingin mendapatkan efek yang sama, itu akan ada peningkatan dosis. Karena si otak sudah berubah strukturnya. Karena keseringan ya tadi ya. Karena keseringan. Makanya tadi bahayanya keseringan menggunakan obat itu perubahan perilaku. Perilaku, Kang. Perubahan perilaku. Jadi ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Dari sakau, kan? Nah, iya. Nah, itu tadi ada perubahan psikologis atau ada perubahan di di dirinya sendiri, yaitu kebutuhan obat.
rata-rata obat yang rata-rata pasien atau orang yang menggunakan narkotika berlebihan, dia akan kecenderungan mencari narkotika lagi karena tubuhnya menginginkan tadi yang sakau itu ya, yang sakau itu. Dan ada kecenderungan orang itu akan mencari narkotika. Makanya pekerjaan akan hancur, hubungan sosial akan hancur, keluarga akan rusak. Nah, nih Kang, kita kan sering lihat ya, kadang artis ataupun orang-orang umum gitu yang menggunakan narkoba. Itu mereka tuh beralasan bahwasanya mereka tuh stres ataupun bisa untuk obat tidur. Itu tuh kenapa sih Kang bisa terjadi? Atau mungkin karena faktor lingkungan atau mungkin gimana Kang menurut Akang nih? Betul ya, faktor lingkungan yang utama. Tapi gini, alasan stres menggunakan narkotika itu nggak logis menurut saya. Karena perubahan dari fisik, perubahan dari psikologi itu dari narkotika salah satunya. Jadi stres dengan narkotika hasil malah tambah stres. Malah tambah stres ya. Malah tambah stres. Jadi kalau misalnya stres itu ya bukan narkotika pelariannya. Ya kita harus mencari hal-hal baru ya untuk menghilangkan stres tersebut. Nah, adapun lingkungan tadi, faktornya banyak nih. Yang paling utama lingkungan, yang jelas lingkungan. Tapi kalau misalnya kalau breakdown dari faktor lain, pertama harus punya uang ya. Karena di luar itu narkotika secara ilegal itu lumayan ada menggila gitu karena orang banyak mencari dan itu susah. Yang notabene sebenarnya harganya murah, tapi dijual di luar itu bisa berkali-kali lipat. Mungkin murah kalau dari penyebaran antara farmasi. Iya, betul. Tapi mungkin karena emang itu obat berbahaya dan disalahgunakan, jadi untuk oknum tertentu bisa menjual dengan mahal. Karena ini mengacu pada penyalahgunaan. Artinya kalau penyalahgunaan dan orang-orang membutuhkan, orang-orang khusus ya, orang-orang yang orang bermasalah yang misalnya membutuhkan narkotika, paling ada orang yang menjual dengan harga yang selangit. Sedangkan kalau kita belanja nih, kalau misalnya saya belanja ke distributor penyedia narkotika, itu dengan harga yang udah tercatat oleh katalog. Udah murah lah, udah sesuai dengan penggunaannya, udah sesuai dengan harganya. Tapi dengan catatan itu harus dengan perizinan resmi, yaitu rumah sakit yang memiliki surat izin, ya betul. Apotek pun nggak bisa semuanya minta ya. Karena kan harus ada penyalurnya, baik itu resep dokter. Nah, di mana orang-orang yang membeli itu kan harus ada duitnya ya. Pertama, uangnya harus banyak. Kedua, ada koneksi. Relasi. Kan karena susah ya kita mengenal untuk orang tahu-taunya ada polisi atau gimana tiba-tiba yang menyamar. Ibaratnya kalau bahasa dulu tukar kepala ya. Tukar kepala ya. Jadi yang utama itu ya tadi lingkungan. Kedua, kalau lingkungannya ada tapi nggak punya duit, ya mungkin juga agak susah ya. Terus ada koneksi, ada teman atau orang dekat yang sama juga, yaitu cenderung terajak dan terbawa. Jadi ya hati-hati dalam pergaulan, terutama narkotika. Karena menurut ada penelitian ya, 10 pasien, satu pasien yang HIV-nya itu karena jarum suntik narkotika. HIV kan misalnya tersebar dari bisa dari ini ya pergaulan bebas ya, seks bebas dan lain-lain. Nah, salah satunya narkoba. Narkoba itu narkotika yang disuntikan secara gantian. Suntikannya dipakai lagi. Alhasil dari 10 pasien HIV itu ada 1 orangnya terpapar HIV karena narkoba, jarum suntik narkoba. Oke Kak Agus, tadi kan kita udah ngobrol banyak perihal narkotika Kang ya, dari penyalahgunaan ataupun mungkin dampak baiknya. Nah, boleh dong Kang diedukasi untuk masyarakat umum dan juga mungkin sahabat Ramadi ya, bersama di podcast Sebar ini, agar bisa menghindari dampak ataupun lingkungan tersebut mengenai narkotika ini Kang. Ya, oke. Ini mah dari pribadi, saya izin menyampaikan. Narkotika itu adalah obat yang sebenarnya mah emang harusnya susah didapatkan. Kalau misalnya sesuai dengan indikasi, dokter pasti akan meresepkan. Nah, caranya apa? Ketika seseorang yang mempunyai atau pernah pengobatan narkotika, ada sisa obatnya mending dibuang saja. Jangan sampai disimpan terlalu lama atau nggak dikasih ke orang. Karena kan ada yang notabene seperti ini. Ini obatnya cocok, ini obatnya enak. Bukan sesuai dengan dokternya, tapi karena penyakitnya sama. Jadi misalnya si A berobat ke dokter dapat narkotika, enak. Sudah sembuh. Si B ternyata sama sakit, nanti kasih obat itu. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Jadi ini mencakup juga untuk edukasi dagus ibu ya. Dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Di mana obat-obat yang udah tidak terpakai lebih baik dibuang daripada
disimpan terlalu lama nanti malah bisa dimainin sama anak-anak kecil, Betul. termakan atau nggak gimana itu lebih bahaya, lebih baik dibuang. Nah, adapun untuk mencegah masyarakat nih dalam penggunaan narkotika, satu efeknya itu sangat dahsyat ya. Bukan sekarang, tapi Jangka panjang jangka mungkin kan ya? panjang. Oke. Karena dia menumpuk ya di dalam tubuh ya. Dia menumpuk di dalam tubuh, hasil berakumulasi semakin tinggi. Semakin tinggi semakin rusak. Ya, Kalau rusak. semakin rusak ya semakin bahaya juga dalam Iya. tubuh. Karena selain fisiologis, dia juga akan merusak organ. Pertama organ pembuluh darah, jantung, paru-paru, ginjal. Nah itu udah nggak buy one get one lagi ya ini. Oh, gitu lagi ya. Tapi banyak banget Complicated hasilnya, banget complicated banyak banget ya. kalau udah dapet ini ya, kalau udah dapet kecanduan narkotika. Alhasil tadi ada kerusakan organ dan lain-lain. Nah, itu sangat bahaya. Saya hanya menyampaikan untuk jangan sampai menyentuh narkotika karena efek itu hanya sesaat, tapi kerugiannya adalah panjang. Oke, Kang, siap. Berarti narkotika itu ada yang alami mungkin kan? Ada. Ada juga yang kimia ya. Ada. Dua-duanya sama-sama membahayakan kan? Sama-sama membahayakan. Walaupun itu alami ya. Iya. Oke, siap. Jadi begitu teman-teman. Tapi selanjutnya kita akan membahas pengalaman yang penting dari Kang Agus ini. Kang, boleh dong Kang diinformasikan ke kita semua, ada gak sih pengalaman menarik Akang selama jadi apoteker Kang? Pengalaman menarik apa ya? Pengalaman menarik paling kalau di luar ya. Karena dulu saya pernah sebelum di rumah sakit ada di apotek juga. Di apotek juga. Ada apotek iya. juga. Ada itu orang yang misalnya memberi obat narkotika atau bukan hanya narkotika ya, semuanya yang bisa disalahgunakan. Dari hal terendah psikotropik ya, seperti komik itu juga bahaya. Komik itu bahaya, Iya. ya. Itu bahaya. Ada namanya obat-obat tertentu ya. Terus ada tramadol kita sebut aja ya. Ya, oke. Terus ada obat psikotropika itu yang semua jenis obat yang sering disalahgunakan. Ya. Dan ada beberapa pasien tuh yang datang ke apotek dengan menanyakan obat ini, bilangnya resep dari dokter ini. Pas kita cek itu bukan dokter asli, alhasil kita tolak. Dan kita juga bisa melihat gitu mana orang yang pecandu, Oke. mana orang yang benar-benar sakit membutuhkan obat. Dia nggak bakal nyari dengan sembarangan. Jadi mungkin apoteker itu punya insting tersendiri kan Iya, ya, melihat mana orang yang benar-benar membutuhkan dan mana Iya. orang yang ini pecandu gitu ya. Iya. Oke. Itu terlihat jelas Terlihat orang-orang jelas. yang misalnya hanya iseng ya, ada punya resepnya, dia ganti namanya atau enggak nulis ulang resepnya, dibeli di apotek luar, berharap akan diberikan, padahal kita juga mengecek gitu semuanya. Iya. Jadi jangan sampai lah kayak gitu ya. Dalam artian kita juga karena tadi kita udah disumpah, apoteker itu udah disumpah. Oh, ada sumpahnya Ada juga, sumpahnya apoteker untuk tetap dalam tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Kita mengikuti juga. Alhasil kita tidak boleh melanggar. Dan kalau untuk narkotika khususnya akan ada pengawasan dari BPOM. Nah, itu juga membuat deg-degan ya. Betul. Lebih deg-degan. Stok kurang apalagi. Karena akan berdampak pidana kalau kita tidak bisa membuktikan ini kemana ya. Karena gini tadi kita bicara bukan dulu orang lain yang kita pikirkan, tapi diri kita sendiri yang paling dekat dengan itu. Diri kita harus diblok, diri kita harus dijaga agar tidak sampai tergoda. Karena akses yang paling dekat adalah kita sendiri. Oke, karena gimana pun garda pertama dalam menghadapi obat-obatan itu dari apoteker sendiri kan ya. Oke Kang Agus, jadi terakhir nih Kang, boleh dong Kang dikasih saran dan masukan untuk sahabat-sahabat Ramadi, terutama buat para anak muda nih Kang, agar bisa menghindari narkotika Kang. Kalau untuk menghindari narkotika dari saran pribadi ya, pertama ya berarti tingkatkan keimanan ya, yang utama. Iman dan takwa itu yang paling utama. Kurang iman dan takwa ya cari hobi. Jangan alihkan hal-hal negatif ke yang negatif. Harusnya ke yang positif ya. Hobi, kesukaan lain-lain yang itu bisa menguras tenaga, energi dan pikiran itu limpahkan ke hal-hal yang positif. Entah itu mau motoran atau apa terserah. Yang penting jangan sampai menyentuh narkotika. Hasilnya ya, karena banyak berita ya. Yang ditangkap dulu adalah pemakai, bukan pengedarnya. Nah, itu kan udah berat juga tuh. Pemakai juga udah ditangkap ya. Alhasil jangan sampai. Mendingan kita curahkan atau keluarkan stres kita melalui hobi-hobi yang bermanfaat. Yang positif aja. Minimal yang menyenangkan diri sendiri walaupun tidak menyenangkan orang lain. Betul. Nah, itu aja. Kalau misalnya ada lain, saya nitip jangan sampai ada penyalahgunaan baik obat orang lain ataupun obat pribadi. Kalau pribadi akan ada penyesuaian dosis di mana setelah efeknya didapatkan, dokter pun akan mengubah regimen dosisnya. Jadi jangan sampai gue senang nih dapat narkotika buat diminum, enggak ya. Ada masa berhentinya kalau untuk pengobatan. Jadi untuk anak-anak muda tadi iman dan takwa dan cari hobi ya.
Soalnya kan anak muda tuh dia masih berusaha untuk mencari jati diri kan Ya. ya. Dimana mungkin dia bisa bergabung dengan pergaulan lain yang memang itu bisa membawa dampak kadang positif ataupun negatif Ya, ya, Kang, ya. betul. Baik teman-teman semua, luar biasa penjelasan dari Kang Agus kali ini mengenai narkotika. Jadi narkotika itu bukan semata-mata musuh bagi kita semua kan ya. Narkotika akan baik digunakan jika sesuai dengan aturan dan tepat penggunaannya. Betul. Jadi buat teman-teman Ramadi semua, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jangan sampai penyalahgunaan narkoba menghampiri kalian. Yang paling penting, jangan coba-coba narkotika tanpa pengawasan medis. Ya. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan sebarluaskan podcast Sebar ini. Saya Yuma Akbar dan rekan saya Agus Romansyah. izin pamit. Bye-bye.